Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukda. Di video kali ini saya akan memberikan materi ekonomi publik, yaitu rangkuman untuk materi pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah dari pajak, kemudian pengaruh pajak terhadap perekonomian, serta kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Without any further ado, kita langsung aja ke videonya, dan ini dia materinya. Ekonomi publik, rangkuman perkuliahan setelah ujian tengah semester. Materi yang pertama yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan belanja barang dan atau jasa oleh pemerintah. Alasan kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, antara lain yang pertama, adanya perang, adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat, adanya urbanisasi yang menyertai perkembangan ekonomi, adanya perkembangan demokrasi, kemudian meningkatnya peranan pemerintah sebagai penggerak dan pelopor pembangunan, serta timbulnya program kesejahteraan masyarakat. Penggolongan pengeluaran pemerintah terdiri dari yang pertama, pengeluaran yang self-liquidating, pengeluaran yang reproduktif, kemudian pengeluaran yang tidak self-liquidating dan tidak pula reproduktif, pengeluaran yang tidak produktif dan bersifat pemborosan, dan pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang. Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah, yang pertama ada keadilan atau equity, yang kedua efisiensi ekonomi, yang ketiga kebapakan atau paternalisme, dan yang terakhir kebebasan perorangan. Kebijakan subsidi. Subsidi merupakan bantuan uang atau komoditas pada suatu yayasan, perkumpulan, atau masyarakat yang umumnya diberikan oleh pihak pemerintah. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dapat berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak yang negatif. Kemudian contoh pengeluaran pemerintah. Yang pertama adalah bantuan PKH. Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan salah satu wujud pengeluaran pemerintah. Pada tahun ini, Kemensos kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT, Program Keluarga Harapan PKH. Setiap keluarga kurang mampu mendapatkan dari bantuan Rp900.000 hingga Rp3 juta per tahun. BLT ini ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia, khususnya untuk ibu hamil dan balita, serta mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan bisa menggerakkan ekonomi nasional. Contoh yang kedua yaitu bantuan subsidi listrik. Ini contoh dari segi kebijakan subsidi. Pandemi menyebabkan banyak sekali masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan kehilangan pekerjaan atau pendapatan mereka. Untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan listrik di masa pandemi sekarang, pemerintah memberikan subsidi dan bantuan listrik kepada masyarakat, yaitu dengan memberikan listrik gratis untuk daya 450 volt ampere dan diskon 50% untuk daya 900 volt ampere. Materi yang selanjutnya yaitu penerimaan pemerintah dari pajak. Penerimaan pemerintah merupakan semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Kemudian distribusi beban pemerintah. Yang pertama fungsi pajak, yaitu sebagai sumber penerimaan negara atau fungsi budget, dan yang kedua yaitu sebagai alat pengatur. Prinsip-prinsip pajak yang pertama menurut Smith-Canons, prinsip kesamaan keadilan, kedua prinsip kepastian, ketiga prinsip kecocokan atau kelayakan, yang keempat prinsip ekonomi, dan yang terakhir prinsip ketepatan. Kemudian yang selanjutnya ada benefit approach dan ability to pay approach, dan konsep equal service yang terdiri dari tiga. Yang pertama kesamaan pengorbanan secara absolut, yang kedua kesamaan pengorbanan proporsional, dan yang ketiga kesamaan pengorbanan batas. Golongan struktur pajak terdiri dari tiga, ada pajak progresif, pajak proporsional, dan juga pajak regresif. Pergeseran beban pajak terdiri dari 4 tahap. Yang pertama impact of taxation, yang kedua tahap shifting of taxation, kemudian incidence of taxation, dan tahap yang keempat adalah effect of taxation. Contoh pajak sebagai penerimaan negara. Dari data tersebut di atas,
Dapat dilihat bahwa instrumen PPh marak digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam rangka mengkompensasi anggaran penanganan COVID-19. Terdapat 17 negara baik yang menggunakan pengaturan di area PPh badan maupun PPh orang pribadi. Misalnya, Kolombia mengenakan pungutan tambahan atau surcharge secara temporer bagi korporasi yang bergerak di sektor keuangan dengan kriteria tertentu. Skema serupa juga diimplementasikan di Swedia dan di Tunisia selama 2 tahun. Di Indonesia sendiri, pemerintah menargetkan penerimaan pajak di tahun 2021 ini sebesar Rp1.229,6 triliun dengan membidik 4 sektor dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar, antara lain sektor jasa keuangan, batubara, industri hasil tembakau, dan perdagangan non-otomotif, yang mana keempat sektor tersebut memberikan kontribusi di tahun-tahun sebelumnya mencapai 67% dari total realisasi. Kemudian materi yang ketiga yaitu pengaruh pajak terhadap perekonomian. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap produksi yang terdiri dari pengaruh pajak terhadap produksi keseluruhan dan pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Untuk pengaruh pajak terhadap produksi keseluruhan itu meliputi yang pertama, pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi, dan yang kedua, pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi yang mana itu bersifat disinsentif. Kemudian yang kedua adalah pengaruh pajak terhadap komposisi produksi dan pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Kemudian adalah perbandingan pengaruh antara pajak progresif dan pajak regresif terhadap keinginan untuk bekerja, di mana pajak progresif itu bersifat disinsentif terhadap keinginan untuk bekerja, sedangkan pajak regresif itu bersifat insentif terhadap keinginan untuk bekerja. Materi yang keempat yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini merupakan teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. Kebijakan fiskal itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, pembiayaan fungsional atau functional finance. Yang kedua, pengelolaan anggaran atau the managed budget approach. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis atau the stabilizing budget. Dan yang terakhir adalah anggaran belanja seimbang atau balanced budget approach. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama ada mencegah pengangguran dan yang kedua stabilitas harga. Materi yang terakhir yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal itu terdiri dari yang pertama, mencapai kestabilan perekonomian nasional, yang kedua memacu pertumbuhan ekonomi, yang ketiga mendorong laju investasi, yang selanjutnya membuka kesempatan kerja yang lebih luas, kemudian mewujudkan keadilan sosial, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Kemudian komponen penyusun kebijakan fiskal itu ada 2. Yang pertama ada pajak atau pendapatan negara dan pengeluaran negara atau APBN. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu terdiri dari beberapa instrumen. Yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka, kemudian instrumen kebijakan diskonto, ada kebijakan cadangan kas, kemudian kebijakan kredit ketat, serta kebijakan dorongan moral. Lalu ini adalah contoh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Untuk kebijakan fiskal, pemerintah memperpanjang insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19 hingga 30 Juni 2021. Ini menyusul terbitnya PMK nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Ini ditujukan untuk membantu para wajib pajak menghadapi situasi pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Kemudian yang kedua yaitu contoh untuk kebijakan moneter. Di masa pandemik seperti saat ini, kebijakan moneter yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan memberikan relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat dari segi finansial atau modal agar bisa mengembangkan kembali usaha dan atau memulai usaha mereka, yang nantinya ini akan berujung kepada pemulihan perekonomian masyarakat.
Nah, itu dia tadi rangkuman materi pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah dari pajak, pengaruh pajak terhadap perekonomian, serta kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Hopefully videonya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan mohon maaf juga kalau terdapat banyak penyampaian yang salah. See you in another video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.